menurut aku ya, cowok gondrong itu nggak masalah, kayak punya daya tarik tersendiri. Dan kalau misalnya nama panjang aku yang Indonesia gimana panjang banget? Hey Maria Genoveva Natalia Desi Purnamasari, gudangan kamu tuh ya. Ada kenek membawa mantel, welcome back to my channel guys. Ya kalau dulu kan yay kan, jadi sekarang agak kurubah jadi kayak malah kayak nyorakin ya. Gitu. Apa sih coba? Jadi hari ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian lontarkan di postingan Instagram aku. Mungkin itu dalam basi sebulanan yang lalu kali ya. Aduh, tapi mohon maaf kalau misalnya kadang ngomongnya keselimpet karena aku tuh lagi sariawan di lidah gitu guys, dan ini tuh sakit banget. Mungkin atau kalian ada yang pernah kayak gitu, bisa banget kasih saran, komen di bawah diobatinnya biar cepet pakai apa. Oke? Dan kita langsung aja jawab pertanyaan pertama. Yang mana ini adalah pertanyaan dari temen SMA aku, bukan SMA doang, bahkan dari TK, SD, SMP, SMA. Wow. Namanya Cynthia. Mata pelajaran kesukaan saat SMA apa, Des? Nah, ini. Mata pelajaran yang aku suka adalah kimia. Ada yang sama namaku? Kenapa aku suka kimia? Karena seru aja, apalagi pas ngafalin itu loh, unsur-unsur kimia itu yang ada di tabel gitu. Terus kayak bebek mangan cacing seret banget rasanya, kayak gitu loh, kayak ada caranya tersendiri buat ngafalin. Jadi menurut aku itu menyenangkan. Kayak banget lah. Kedua, dari si Praja Manggala. Alhamdulillah sehat selalu. Mau nanya, menurut Desi cowok gondrong itu kayak gimana sih? Kucel nggak sih? Terima kasih, semoga dinotis. Nah, kamu dinotis ya. Seneng nggak sih? Biasa aja ya. Kalau misalnya aku, menurut aku ya, cowok gondrong itu nggak masalah, kayak punya daya tarik tersendiri. Kayak contohnya ada pemain film namanya Iqbal Ramadan, dia gondrong juga oke-oke aja kan. Tapi maksud aku kalau cowok gondrong kan mungkin apa ya, kayak emang harus lebih ekstra merawat rambut karena merasakan juga sebagai wanita gitu kan. Jadi menurut aku cowok gondrong ya nggak masalah, asal tetap menjaga kebersihan rambutnya juga gitu. Rizky DHRWMNN, Rizky Darmawan kali ya namanya, so tau banget. Sebutkan bumbu masakan sayur asam. Wow, apa ya? Mungkin kita kasih 3 aja kali ya, 3. Sayur asam yang pasti asam Jawa. Lalu ada sayurnya mungkin ada jagung. Kalau bumbunya mungkin bawang putih atau bawang merah. Apakah benar? Mari kita cek. Kalau selanjutnya, hey Bogosipo, mau tanya Ci, hal apa yang kamu syukurin selama isolasi mandiri karena positif corona COVID-19? Jadi bagi yang belum tahu, aku tuh sempat terpapar virus COVID-19, terus akhirnya aku harus 3 minggu isolasi mandiri dan ya gitu deh. Nah, lalu pertanyaannya, yang disyukuri apa selama isolasi mandiri? Yang aku syukurin itu Netflix aku tuh jadinya kepake. Itu sih yang aku syukurin, karena aku kan udah sempet langganan Netflix dari lama, tapi jarang gitu nontonnya. Jadi kayak sekarang, bukan sekarang, amit-amit, maksudnya selama isolasi mandiri itu tuh terpakai banget gitu. Salah satu yang aku syukurin itu kali ya. Lalu selanjutnya dari Hani Agustini _ masih suka baca DM gak sih? Oh masih dong, apalagi aku seorang Capricorn golongan darah A yang sangat kepo orangnya. Itu tuh pasti aku bakal rajin banget baca DM gitu. Jadi kalian gak usah khawatir.
Lalu Adinta, by the way nambahin yang tadi, itu tuh aku juga suka balas-balesin kadang. Kalau misalnya kamu DM aku, siapa tahu aku balas. Lalu Adintra _ selama sakit ngapain aja Ci? Selama sakit ya itu aku yang pertama, salah satunya nonton Netflix. Terus ada satu film series drakor, itu tuh yang di Netflix nggak ada. Jadi aku tuh langganan juga untuk view dan satu lagi apa video aplikasi video. Jadi ya kayak ini bukan endorse ya guys ya, siapa tahu mereka mau jadiin aku BA boleh banget. Cuman maksudnya ini aku real, aku habis itu download karena langganan juga, karena di akun sebelah nggak ada gitu, di aplikasi sebelah nggak ada, jadi aku harus download aplikasi yang lain kan. Lalu ngapain lagi setelah itu? TikTokan ya kan, terus ya makan, minum, ya gitu deh. Berjemur, salah satu aktivitas baru aku, jadi ya dia berjemur. Nah kan, manajer aku berbatuk maksudnya. Lalu ada dari Anang Tri Julian _ awal gejala COVID gimana Cides? Kalau misalnya aku ini mungkin beda-beda ya, dan maksudnya ini bukan berarti benar atau salah. Aku itu kejadiannya setelah vaksin, dan aku maksudnya ini bukan menyalahkan vaksinnya, aku setelah vaksin yang aku alamin 3-4 hari setelah vaksin aku tuh sakit tenggorokan dan flu berat. Lalu salah aku juga sih kenapa aku nggak bilang, karena aku tuh kurang pengetahuan juga gitu loh, maksudnya aku kurang pengetahuan banget tentang all about COVID gitu. Jadinya aku kayak ngerasa udah enakan, ya aku besoknya syuting ya oke aja aku berangkat gitu kan. Dan itu maksudnya flu beratnya pas di rumah, maksudnya yang bener-bener sampai pusing gitu. Nah habis itu aku antigen di lokasi syuting, swab antigen rutin, terus habis itu ternyata hasilnya positif. Lalu aku nggak syuting, jadi langsung pulang. Ya begitulah. Lalu setelah itu 3 minggu setelah dinyatakan positif dalam antigen, akhirnya aku isolasi mandiri gitu. Lalu ini teman aku lagi dari yoga, kenapa sih gravitasi ada di bawah nggak di atas atau di tengah? Kenapa ya? Nih makanya aku juga bingung sih, itu makanya ada yang penemuan kan, yang orang-orang jenius nih, kalau kita jatuhin pasti jatuh ke bawah. Nah kenapa? Karena adanya gravitasi bumi. Iya sih, tapi kenapa gravitasi ada di bawah nggak di atas atau di tengah? Kita tanya langsung aja apa ya sama yang menemukan gravitasi bumi. Next, dari Ahyar _ Rosadi, Cides lebih suka pas jadi idol atau sekarang? Kalau misalnya aku sih lebih, kalau misalnya suruh pilih tuh aku bingung banget, karena entah jadi idol atau misalnya sekarang pun aku melanjutkan di dunia entertain gitu ya, itu tuh menurut aku kayak ada suka dan dukanya juga kan. Jadi kayak aku nggak bisa milih gitu. Dan kalaupun aku nggak ngelanjutin di dunia entertain pun, pasti aku akan menemukan suka cita maupun duka sekalipun di hal lain gitu. Jadi ya syukurin aja gitu sih. Tapi kalau disuruh milih banget, lebih suka pas nggak bisa milih, aku pilih kamu aja ini. Ada selanjutnya dari Raden Arierha, ada rencana bikin konten main game sama member Morph atau talent-talentnya nggak? Ada banget. Terus kayak kemarin tuh sebenarnya aku udah sempet syuting untuk beberapa konten sama player Morph di GH-nya, cuman karena ada miskom gitu, jadinya ada beberapa konten yang akhirnya ya udah untuk disimpan aku sendiri aja gitu ya. Nah tapi ada yang udah tayang, yang main Truth or Dare sama berapa playernya Wild Rift dari Morph, yang ternyata harus farewell ya kemarin, jadi sedih banget. Doain aja ada konten selanjutnya. Kalau misalnya kalian ada ide aku bikin konten apa gitu sama player atau talent Morph, boleh banget. Selanjutnya DPF
DPWF 12, cerita kegiatan dan kesibukan Cides pas lagi karantina dong. Nah, ini tadi aku udah jawab ya, ngapain aja. Mungkin bisa ditonton yang sebelum-sebelum ini menitnya. Lanjut, Gagah PP21. Cides kemarin kena COVID, dirawat di mana? Di rumah, isolasi mandiri. Siapa yang nungguin Cides pas dirawat? Gak ada, karena kan isolasi mandiri, jadi harus sendiri. Cuman kayak untuk makan gitu aku pesen online, dan online itu jadinya kayak, Pak tolong tinggalin aja di depan gitu, karena nggak boleh ini kan, aku juga parno, takut nularin yang lain gitu kan. Lalu dari Reza Arinanda, bekas operasi di leher udah mulai pulih ya. Iya nih yang di sini ya, udah mulai pulih sih, terus kayak samar-samar sama garis leher gitu jadinya, tapi jadinya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau misalnya dilihatin dengan seksama masih kelihatan banget sih kalau menurut aku ya. Ini susah juga, yang penting sih nggak jadi keloid kayak bekas luka aku waktu SMA kecelakaan motor. Lanjut dari Rick.Putra A, bagaimana pendapat Anda ketika Anda dibilang mirip Sodalmi? Kalau misalnya dibilang mirip sih ya senang-senang aja, soalnya asal kalian tahu gitu ya, asal ini fun fact sih, jadi Bae Suzy itu adalah role model aku yang waktu aku tulis di formulir pendaftaran JKT48 generasi 2. Jadi aku tuh kan generasi 3, tapi generasi 2 aku tuh juga sempet daftar. Aduh maaf ya susah ngomongnya, sakit banget sariawan aku. Terus ada bukan tulisan kayak kolom, kalau misalnya kayak idolanya siapa sih, aku tulis Bae Suzy gitu. Terus jadi aku senang-senang aja sih dibilang mirip sama Sodalmi. Sodalmi kan karakter dia di film Startup kan. Dan itu kayak ya udah jadi bawa rezeki juga buat aku gitu. Kalau mungkin sempet di beberapa waktu cewek banyak kali ya yang nggak suka dimirip-miripin. Aku pun mungkin juga kalau terlalu berlebihan. Cuman kalau misalnya bawa rezeki ya ambil positifnya aja gitu. Lanjut dari Mulia A Indah, Cides ada keluar negeri nggak setelah keadaan ini semua membaik? Ada banget dong, karena aku tuh pengen banget ke Thailand lagi. Terus habis itu pengen ke Jepang, pengen ke Korea, terus nggak tahu sih kemana lagi. Terus tapi sih setelah aku udah bisa ya keluar negeri, yang ke Turki itu ya, aku sih penasaran sih sama abang-abang es krimnya itu emang beneran dibolak-balik nggak sih? Iya kan, kalau es krim Turki yang di sini kan. Nah, tapi kalau yang pengen banget sih itu si Korea, Jepang, sama Thailand. Mau bareng. Lanjut dari Samadus48 _ satu quote, satu prinsipnya selalu Cici pegang. Do the best and let God do the rest. Ya, bener nggak? Ya intinya kayak aku selalu berusaha untuk melakukan apapun yang terbaik, terus ya biar Tuhan yang melakukan sisanya gitu, melakukan mukjizatnya juga gitu. Lanjut dari JCHYL, ada niatan lebih aktif live streaming nggak? Ada, cuman untuk saat ini apa ya, bukan operasional, alat-alatnya tuh belum komplit. Dan waktu itu sempat pinjam punya salah satu manajer aku, tapi akhirnya kan dia juga pakai, jadi nggak bisa pinjam terus-terusan kan. Makanya lagi ya doain aja biar rezekinya ada, jadi bisa live streaming terus juga. Lanjut dari Aca Yipi, ceritain awal perjalanan Cidesi yang bisa sampai seperti sekarang, semoga dinotis. Aca _Yipi, kalau perjalanan aku sih panjang ya, karena perjalanan hidup orang dari aku lahir gitu kan, enggak deh, dia dari awal apa? Iya dari awal perjalanan Cides, ya masih dari awal, dari zigot. Ya intinya sih ya JKT48, terus sekarang melanjutkan dunia entertain juga, yang ternyata maksudnya susah juga dari apa ya, dari bawah banget sih enggak ya, karena aku beruntung gitu kan udah pernah menjadi bagian dari JKT48 yang udah punya nama juga. Ya sekarang sih tinggal dari akunya juga sih gimana cara menggunakannya dengan baik untuk melanjutkannya lebih baik lagi gitu. Mengembangkan sayap lebih tinggi lagi, lebih lebar lagi. Lanjut Far _ Isra,
wah mantap ada Q&A. Kalau udah negatif pengen makan atau jajan makan apa? Nah kebetulan aku udah negatif nih. Kalau waktu pas masih positif, aku sih pengen banget makan apa ya? Kayak jajan-jajanan di pinggir jalan gitu sih. Nggak sehat ya kayaknya. Cuman ya yang pengen kan kalau ditanya. Underscore Dindi, Cides kenal Nano nggak? Aku tahu karena aku nonton juga waktu isolasi mandiri. Sawadika, Sawadika, Nano naha gitu ya. Naha nani. Dari Bang Nurwan, Q&A pakai bahasa nggak pakai Q&A bahasa nggak pakai apa Des? Q&A kan question and answer. Berarti pertanyaan kalau jawaban ya mungkin ya. Faiz Ci, tempat di Cilacap yang paling sering dikunjungin waktu kecil di mana? Banyak, alun-alun, Teluk Penyu, pantai, sama rumah temen. Sampai kayak kadang diomelin karena main terus ke rumah temen terus ngelayap boy, ada turun dong menekan sana apa? Nggak usah balik kayak gitu. Kayak disuruh nggak usah pulang aja, nginep aja terus di rumah temen, kayak nggak punya rumah kayak gitu terus dibilangnya. Terus selanjutnya underscore XDDP, ceritain pengalaman Cides di JKT dan setelah keluar JKT enakan mana? Nah ini sama sih, kalau ditanya enakan mana ada plus minusnya juga. Kalau pas di JKT banyak banget pengalaman, naik turunnya juga udah aku alamin. Kayak jadinya setelah 7 tahun perjalanan, nah itu yang bikin aku oh yaudah ngerasa cukup. Walaupun emang kayak Senbatsu aku belum pernah kan, cuman habis itu kayak yang ngerasa oh ya udahlah, kayak pas lagi sedih banget habis itu ya udah biasa aja terus naik lagi, maksudnya moodnya gitu ya, perasaannya terus kayak gitu turun lagi, jadi kayak ya udah jadi kayak berasa di zona nyaman dan aku pengen keluar dari itu sih tuh. Lalu setelah keluar dari JKT kalau dari JKT setelah itu gimana ya dibilang pengalamannya, kayak ternyata masih banyak banget hal yang aku pengen pelajari gitu di luar JKT dan aku nggak nyangka sih, maksudnya aku tuh ternyata lagi mencari jati diri juga gitu. Kayak apa-apa kan aku coba kan, apapun gitu, dari modeling, dari MC, dari nyanyi nari di JKT. Jadi kayak masih nyari juga, cuman harapan aku sih aku bisa benar-benar nemu yang jati diri aku banget gitu. Kalau misalnya yang ini kan sekarang yang lagi aku seneng kan kayak jadi komedian kan, ya semoga aja ya bisa gitu menggeluti dunia ini. Terus doanya juga, mohon bantuannya juga dari kalian semua gitu, biar ger gitu kan, bukan motor, biar lucu maksudnya. Jelasin ntar jadi nggak lucu. Dari Ana Dayat N, apakah nggak mau jadi streamer game gitu Kak Cidesi? Kalau misalnya sesekali aku oke, cuman kalau misalnya untuk yang terus-terusan gitu kayaknya untuk saat ini aku nggak kepikiran. Oh underscore Isan, cara meyakinkan diri bahwa kita itu pasti bisa, menurut kamu apa sih Des? Cara meyakinkan dirinya ya dari diri kamu sendiri sih, kayak harus ada ketertarikan dalam hal itu gitu, makanya kamu tuh jadi bisa yakin oh aku ya dari diri kamu gitu. Kalau bukan kamu siapa lagi? Lanjut. Uswat NCHSNH, menurut Cides jamet yang bener-bener jamet tuh gimana sih? Yang gini nih. Enggak, aku juga suka gitu sih. Nggak tahu sih yang gimana ya, ini susah nih jawabannya. Nanpam 96, Desi setelah kamu dinyatakan negatif COVID apakah nanti akan kembali syuting pas sore? Ternyata aku isolasi mandiri sampai acara pas sorenya udah kelar guys. Iop 0610, Indah nih si Indah. Ci mau nanya nih, kalau misalnya positif corona apa yang harus dilakukan biar cepet negatif, hal apa yang dilakukan? Kalau misalnya ditanya cepet negatifnya gimana, beda-beda karena tiap orang ya, menurut aku daya tahan tubuhnya. Tapi yang pasti sih bener-bener kayak yang apa ya, kalau aku ya, aku kan bukan dari tenaga medis juga, jadi nggak bisa menyarankan ini caranya yang bisa bener bikin cepet-cepet negatif, enggak. Cuman yang aku lakuin setelah mendapat banyak masukan gitu dari yang udah pernah terpapar atau mungkin saran dari orang yang lebih tua, saudara gitu, aku tuh cuci hidung, lalu ya makanannya
makan buah, terus berjemur gitu sih. Terus minum vitamin C sama vitamin D3 juga. Terus dikirimin sama mami aku tuh ada omega juga, jadi kayak suplemennya tuh komplit gitu. Adrian.ak, Desi pernah nggak sih keberpikiran kalau Desi nggak masuk JKT sekarang Desi ngapain? Pernah, aku tuh mikir ya, mungkin ada yang udah tahu, aku tuh sering bilang juga sebelum JKT tuh aku udah daftar kuliah dan keterima di salah satu fakultas farmasi di Jogja. Ya mungkin aku lagi ngeracik obat kali. obat ya, entah jadi apoteker atau jadi apa kali ya. Kepikirannya sih itu sih kalau nggak JKT. H_origami, apa sih yang dikangenin semasa jadi idol? Bedanya apa sama yang sekarang kan jadi entertainment? Bedanya mungkin tadi aku udah sempet jelasin. Yang dikangenin performnya sih. Kayak sekarang kan nggak bisa, maksudnya perform juga sebagai seorang entertainer, cuman perform yang nyanyi, nari, terus aduh maaf aku sendawa, terus chant gitu, itu tuh kayak udah jarang. Itu kangen. Salsabila.amania, Cides kalau nanti ada kesempatan buat cat rambut lagi, mau coba cat apa selain warnanya sekarang? Terus mau eksperimen nggak gitu nggak, misal rambut yang kiri warna pink terus yang kanan warna ungu? Wah kalau itu nggak. Cuman kalau misalnya ditanya cat rambut warna apa lagi, aku pengen ash gray tapi yang di bleaching jadi benar-benar terang. Tapi aku masih takut, aku nggak berani. Ada yang setuju aku ash gray. Lanjut, Natalia_Ayu, proses gimana awalnya kena COVID, proses penyembuhannya gimana, berapa lama sampai area negatif, setelah negatif apakah masih? Tentang COVID udah aku jawab di pertanyaan selanjutnya, sebelumnya. Endah Lara, satu member yang paling dikangenin setelah Cides Grade siapa? Siska lah pastinya, banyak sih semuanya Siska, terutama Gen 3 ada Shani, Gracia, Feni, Anin, ya kan, semuanya sih jadinya kayak ya khususnya Gen 3, staffnya juga kan, karena kita satu kesatuan. Julia_Anggrawan, ada rencana buat stand up lagi nggak? Belum ada. Fala_Akbar, orang tua kan biasanya kalau kesel sama anak suka manggil anaknya pakai nama panjangnya, apakah kamu pernah mengalaminya? Enggak sih, karena aku di rumah pakai nama panggilan Chinese, Tan Hongli. Dan kalau misalnya nama panjang aku yang Indonesia gimana Pak Jabat? Hey Maria Genoveva Natalia Desi Purnamasari, gudangan kamu tuh ya? Wah itu udah kayak suatu omelan, padahal itu nama doang. Ayam Nusantara, selain nonton drakor, nonton anime nggak? Nonton Kimetsu no Yaiba, itu tuh bagus yang terakhir. Terus dulu sih nonton Naruto gitu-gitu. N819AK, Nakocang nih ya. Kalau selesai pandemi ini pengen ke kota mana selain Jogja dan Cilacap? Kalau kota, kemarin tuh aku ada kesempatan buat ke Pontianak kan, dan ternyata kulinernya enak-enak banget. Jadi aku tuh kayak pengen menyusuri setiap kota di Indonesia untuk menjajal makanan-makanannya gitu deh. Nobody_new0, bisa antar galon ke rumah nggak? Bisa aja buat kamu mah. Julius_Pak Dede, next di TV ada project apa lagi nih Cides? Belum ada nih yang reguleran, doain aja ya, oke? Biar semakin eksis di layar kaca Anda di dunia hiburan. Raf IJS, Cidesi kok sekarang jarang banget pakai kacamata padahal kan tebel kacamatanya. Sekarang minus berapa Ci kacamatanya? Semoga dijawab. Sekarang jarang pakai kacamata karena kalau misalnya di TV atau di mana aku kan selalu pakai softline buat makeup kan. Terus kalau misalnya padahal kan tebel, jadi aku pakai softline jadi nggak pakai kacamata lagi. Sekarang minus berapa? Minus terakhir itu 4,75. Itu sih hampir 5 ya, tebel banget. Pengen lasik mata, sumpah doain aku ya biar ada rezeki biar lasik mata juga. Cuman harus tanya-tanya dulu sih, maksudnya plus minusnya apa kalau operasi lasik. Wah ini pertanyaan terakhir guys dari JYC, bacanya apa? Top 3 makanan Cides. Jadi makanan favorit ya top 3. Dulu tuh aku suka banget sate bumbu kacang, kornet, sama apa ya, mungkin sekarang aku bisa makan sarden, enak juga guys. Jadi kayak aku suka sarden, tapi kayak kornet sama sate bumbu kacang tuh favorit banget sih. Terus sisanya mah bebas, itu kali ya. Sekarang mungkin yang terakhir sarden. Oke? Apa aja sih yang kalau misalnya gurih, manis gitu aku suka.
By the way, terima kasih semuanya yang sudah nanya-nanya sama aku, yang udah meluangkan waktunya untuk mengetik di kolom komentar, untuk nanya-nanya sama aku yang sekarang akhirnya aku jawab. Boleh juga ntar kalian luangkan waktu lagi untuk ngetik komentar lagi di bawah. Kalau misalnya ntar kedepannya aku harus bikin konten apa ya kan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe pastinya channel ini, video ini kalau misalnya kalian suka. Dan sebarkan, share ke teman-teman kalian juga. Oke, dan untuk selanjutnya kalau misalnya nih ya ada Q&A secara live, jadi kalian bisa nyawer-nyawer melalui Saweria. Gimana nih, pada setuju apa enggak? Coba ya komen di bawah, oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Annyeonghaseyo. Orang apa? Orang kepenak.